Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lydia Susanti, mahasiswi Politeknik APT Jakarta dengan jurusan Perdagangan Internasional Wilayah ASEAN dan Pasifik. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang proses study. Sebelumnya, apa itu proses study? Proses study adalah sebuah penelitian untuk menelusuri atau mengetahui aktivitas alumni setelah lulus dari perguruan tinggi, lalu transisi dari dunia pendidikan tinggi ke dunia kerja, situasi kerja, pemerolehan kompetensi, penggunaan kompetensi dalam pekerjaan, dan perjalanan karir. Proses study ini juga memiliki proses, yaitu di mana dapat menyediakan informasi tentang biodata mahasiswa, pengalaman, motif, kondisi pembelajaran, profesi, hingga proses pengajaran dan pembelajaran ketika menempuh pendidikan di perguruan tinggi untuk kepentingan evaluasi yang kemudian dapat digunakan untuk penyempurnaan dan penjaminan kualitas sistem pendidikan di perguruan tinggi. Dengan demikian, penting bagi sebuah perguruan tinggi untuk melaksanakan proses study secara berkelanjutan sebab alumni merupakan kunci penting bagi perguruan tinggi untuk melihat proses pendidikan dan outcome pendidikan secara objektif. Selanjutnya itu, mengapa proses study harus dilakukan? Menurut Schamberg, proses study perlu dilakukan untuk mendapatkan informasi berharga untuk perkembangan universitas yang kemudian akan digunakan dalam proses akreditasi, mengevaluasi relevansi pendidikan tinggi dengan kebutuhan pasar kerja, serta memberikan informasi kepada mahasiswa, orang tua, dan administrator tentang hal-hal yang dialami oleh alumni sejak menempuh pendidikan di universitas hingga mendapatkan pekerjaan. Jadi, apa sih tujuan proses study menurut Politeknik APT Jakarta? Jadi, proses study yang dimiliki oleh Politeknik APT Jakarta itu tujuannya ada 7. Yang pertama, untuk memperoleh umpan balik proses pembelajaran yang berlangsung selama masa perkuliahan. Yang kedua, ada sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui relevansi pendidikan tinggi dengan pekerjaan. Yang ketiga, sebagai umpan balik bagi jaminan kualitas perguruan tinggi dalam menentukan kebijakan pendidikan secara nasional. Keempat, itu membantu perguruan tinggi dalam proses akreditasi baik nasional maupun internasional. Kelima, itu memberikan masukan dan data penting bagi HRD perusahaan mengenai karakteristik alumni atau perguruan tinggi itu sendiri. Yang keenam, itu memberikan bukti empiris mengenai alumni terkait pekerjaan, awal karir, relevansi pekerjaan alumni dengan pendidikan tinggi. Dan yang terakhir, sebagai informasi bagi mahasiswa, orang tua, dosen, administrasi pendidikan, dan para pelaku pendidikan mengenai alumni atau lulusan perguruan tinggi. Manfaat proses study bagi Politeknik APT Jakarta itu ada 7 yang dilakukan secara profesional. Pertama, sebagai database alumni terkini. Kedua, menjadi pintu masuk bagi program studi untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan terkait melalui alumninya. Yang ketiga, menjadi pintu masuk bagi program studi untuk melakukan survei kepuasan stakeholders terhadap lulusannya. Keempat, itu sebagai bahan masukan bagi universitas dan prodi dalam melakukan perbaikan kurikulum. Yang kelima, itu sebagai bahan untuk membangun jejaring alumni. Yang keenam, sebagai data dasar mencari employer contact list. Yang ketujuh, disesuaikan dengan kebutuhan penyusunan evaluasi diri dan SPNS. Lanjut, Politeknik APT Jakarta ini menganalisis hasil proses study 2022 dengan menargetkan alumni yang lulus di tahun 2020 atau 2021 dengan total alumni yang lulus sebanyak 378 orang seperti ada di tabel pertama, di mana manajemen logistik itu terdapat 124 orang, perdagangan internasional wilayah ASEAN dan RRT itu ada 133 orang, manajemen pemasaran terdapat 121 orang. Nah, setelah melakukan seluruh tahapan proses studi Politeknik APT Jakarta, maka didapatkan total responden pada tabel kedua. Selanjutnya, aktivitas responden setelah lulus. Setelah menempuh pendidikan tinggi, lulusan tentunya dituntut untuk
siap memasuki dunia kerja dengan bekal ilmu dan kemampuan yang sudah didapatkan selama duduk di bangku perkuliahan. Gambar berikut menunjukkan persentase lulusan yang sudah bekerja, belum, atau tidak bekerja dan berwirausaha. Melalui data diagram pada di samping, mayoritas alumni Politeknik APP Jakarta angkatan tahun masuk 2017 saat ini adalah sudah bekerja, yaitu sebanyak 91%, 4% di antara bekerja sekaligus melanjutkan kuliah jenjang lebih tinggi, 3% menjalani perkuliahan, dan sisanya sebanyak 2% sedang mencari pekerjaan atau memilih tidak bekerja. Lalu masuk ke informasi pekerjaan pertama, yang dimana pada diagram pertama menunjukkan rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh alumni secara umum. Mayoritas alumni sebesar 90% mendapatkan pekerjaannya dalam waktu kurang dari 6 bulan sejak mereka lulus. Adapun waktu tunggu lulusan adalah waktu yang diperlukan oleh alumni untuk mendapatkan pekerjaan pertamanya setelah mereka lulus dari perkuliahan. Sedangkan sisanya sebanyak 10% mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang lebih 1 tahun setelah lulus. Melihat tingginya presentasi lulusan yang langsung mendapatkan pekerjaan selepas mereka lulus kuliah, dapat diasumsikan bahwa lulusan dari Politeknik APP Jakarta sangat dibutuhkan oleh industri sebagai tenaga terampil dalam menjalankan bisnis. Lalu ada diagram lingkaran yang kedua, yaitu persentase asal industri pekerjaan lulusan. Alumni Politeknik APP Jakarta dapat berkarir di berbagai bidang industri dan perusahaan. 7% alumni Politeknik APP Jakarta telah bekerja di instansi pemerintah dan BUMN. Kemudian 11% berikutnya telah memiliki perusahaan sendiri atau berwira swasta. Lalu jumlah sebaran terbesar yaitu 81% telah bekerja di sektor perusahaan swasta. Data tersebut sejalan dengan data sebelumnya menunjukkan bahwa mayoritas alumni dapat diserap oleh industri. Diagram yang ketiga yaitu persentase gaji yang diterima lulusan. Besaran gaji dan pendapatan seringkali merupakan motivasi utama dalam mencari pekerjaan. Adapun sebaran gaji yang diterima oleh alumni Politeknik APP Jakarta sebagai responden didominasi dalam kisaran 3 juta rupiah hingga 5 juta rupiah sebanyak 58%. Kisaran dominan tersebut masih masuk dalam kategori standar upah kebanyakan daerah di Indonesia. Kemudian, ada 28% responden yang nominal gajinya di bawah kisaran tersebut dan 14% responden di atas kisaran tersebut. Lalu diagram yang keempat yaitu presentasi kesesuaian program studi dengan pekerjaan lulusan. Dari data kesesuaian antara program studi dengan pekerjaan yang dijalani oleh para responden, hanya 5% responden yang saat ini bekerja namun sama sekali tidak sama atau tidak berhubungan dengan program studinya. Hal tersebut memberikan indikasi bahwa alumni dari Politeknik APP Jakarta memiliki peluang besar untuk mengisi bidang pekerjaan di industri yang link and match dengan pelajaran yang mereka terima selama perkuliahan. Tentu hal ini menjadi tantangan untuk senantiasa melakukan sinkronisasi antara kebutuhan tenaga kerja industri dengan kurikulum dan materi perkuliahan yang diberikan oleh Politeknik APP Jakarta. Dan diagram lingkaran yang kelima itu presentasi kesesuaian tingkat pendidikan dengan pekerjaan lulusan. Pada data kesesuaian antara tingkat pendidikan dengan pekerjaan yang saat ini sedang dijalani oleh responden menunjukkan mayoritas yaitu sebesar 68% berada dalam tingkatan yang sama. Artinya, ketika mereka bekerja, mereka ditempatkan dan diberikan tanggung jawab dalam level seharusnya diploma tidak bekerja. Lalu, pada diagram selanjutnya yaitu penilaian alumni terhadap layanan akademik Politeknik APP Jakarta. Dari gambar tersebut, layanan terhadap diskusi, kerja lapangan, praktikum, magang, dan perkuliahan dipersepsi baik oleh lulusan,
Sedangkan layanan partisipasi dalam proyek riset dan demonstrasi akademis masih dinilai cukup. Untuk itu diperlukan peningkatan layanan agar seluruh layanan akademis yang diberikan setidaknya dipersepsi baik oleh lulusan. Dan yang terakhir ada kompetensi lulusan. Kompetensi adalah seperangkat keterampilan atau kemampuan khusus yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan secara efektif. Kompetensi kerja atau kompetensi karyawan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang diharapkan dari karyawan dalam kaitannya dengan kinerja di tempat kerja. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran. Seperti diagram penilaian kompetensi lulusan Politeknik APP Jakarta, rata-rata kompetensi lulusan Politeknik APP Jakarta telah memenuhi tuntutan kompetensi yang diinginkan oleh industri. Ada beberapa kompetensi seperti kemampuan bahasa Inggris, keterampilan riset, dan kemampuan negosiasi masih memerlukan usaha peningkatan ke depannya. Sedangkan kemampuan lainnya telah melampaui yang diinginkan industri. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk semua orang. Dan terima kasih.